Oke, selamat malam. Kita akan sedikit bicara tentang bagaimana bijak bersosial media, khususnya di tengah era badai corona seperti ini. Oke, bagaimana kita bijak bermedia sosial? Oke, ini sekedar data pribadi. Nah, sekarang ada idiom bahwa jika kamu tidak online, maka kamu tidak inline. Artinya apa? Artinya kau tidak akan terlibat apapun. Nah, sosial media. Apa itu sosial media? Pada intinya adalah bagaimana bentuk komunikasi di mana para pengguna menciptakan komunitas online dengan tujuan membagi informasi, ide, pesan pribadi, dan sebagainya. Nah, faktanya gimana di Indonesia? Ternyata Indonesia ini merupakan negara yang terbesar keempat di internet, di media sosial. Jadi kalau ada hoax ya besar juga. Orang Indonesia menggunakan internet rata-rata selama 8 jam 36 menit per hari. Menempati urutan kelima dunia sebagai pengguna internet terlama per harinya. Ini data dari Hotsuite via sosial tahun bulan Januari 2019. Ya, ini datanya seperti ini. Kemudian, nah ini dari Menteri Komunikasi yang lalu ya. Nah, Indonesia itu bila dibandingkan dengan ini ternyata dari jarak seperti ini ya, tahun 2019. Tapi di sosial media itu ada 150 juta yang merupakan sosial media user. Ya, kemudian menggunakan smartphone sekitar 130 juta. Luar biasa jumlahnya. Dan ternyata dari begitu banyak orang Indonesia ini di tahun 2019 terbanyak menggunakan YouTube 88%, kemudian WhatsApp 83%, baru Facebook dan Instagram menyusul di angka 81. Ya. Jenis media sosial berdasarkan fitur dan kegunaannya. Ada hubungan, membina hubungan, jaringan, media sharing, kemudian online review, forum diskusi, social publishing, kemudian messenger, internet, based network, e-commerce ya. Nah, walaupun fungsi media itu banyak banget ya. Kehadiran, terus kemudian sharing, conversation, identitas, reputasi, grup, dan relationship. Nah, manfaat media sosial juga banyak, kebutuhan pribadi, pengembangan kreativitas, interaksi sosial, pemberdayaan. Kemudian manfaat media sosial untuk kelompok adalah online branding, marketing, building relationship, word of mouth, networking dari mulut ke mulut, kemudian online reputation management, dan community building. Ya, sebenarnya ini ya, kalau Anda melihat kemajuan media sosial seperti ini. Nah, sebenarnya Anda dan media sosial, apa yang bisa memberikan nilai tambah buat Anda atau partai Anda kalau Anda punya partai? Berapa investasi yang dibutuhkan, strategi apa yang dilakukan, konten harus lain dengan visi atau misi partai. Apakah harus mengolah sendiri atau outsourcing? Itulah yang perlu dibicarakan kalau misalnya Anda mau serius menggunakan sosial media sebagai penambah nilai buat kepentingan Anda. Dan dia sebagai sarana bisa macam-macam sebagai social media engagement tool seperti Hotsuite,
with spot sosial atau social media monitoring dan analisis tools, social mention, editomatic, dan lain-lain. Atau professional listening tools ya. Oke, ini lalu generasi Z di Indonesia yang kelahiran tahun 95 sampai 2010 itu ternyata mengakses informasi rata-rata masih internet 3 sampai 5 jam per hari. 90% mengakses lewat ponsel pintar. Lebih dari 90% membeli produk di mall. Dan 7% memutuskan sendiri untuk kuliner, sukanya makan cepat saji. Untuk liburan, 90% memilih liburan dalam negeri, khususnya di tempat syuting film. 60% memilih liburan dari keputusan orang tua. Untuk hiburan, streaming musik pop barat, kebanyakan menonton film lewat streaming. 61 bermain game 1-3 jam. Ya, ini dari hasil riset. Nah, sosial media bisa menjadi kampanye yang bagus sebenarnya. Ya, ini contoh yang dilakukan oleh Sandra Dewi, ya, saya Indonesia, saya Pancasila. Atau ketika badai corona ini menghantam Indonesia, di sosial media banyak seperti ini muncul, etika batuk, cuci tangan, tentang coronavirus yang baru, terus cara memakai masker yang benar dan macam-macam. Ya, misalnya juga tentang bagaimana mencegah COVID-19, ya, cuci tangan dan macam-macam ya. Terus ini juga bisa dilakukan, terutama di Bandung ini kreatif sekali untuk kampanye yang bagus tentang kebersihan. Contohnya pilih denda, pilih mana bayar denda karena nyampah atau disalatin sama, ya, atau ini ya, ya. Jadi ini contoh-contoh kampanye yang baik. Ini juga contoh yang bagus dari sosial media. Tapi selain itu ada juga yang negatif, contohnya berita hoax dan black campaign. Contohnya, ahli dunia terkejut tak satupun muslim Uyghur tertular virus corona. Ini merupakan hoax ya. Begitu juga ini, Presiden Cina mengumumkan virus telah jadi epidemi dan memuat kepada umat Islam mendoakan Cina. Padahal isinya nggak seperti itu. Ya, atau ini yang terbaru tentang volunteer ini ya, relawan untuk merawat pasien COVID dengan gaji 6,3 juta dapat mes. Padahal ini sebenarnya hoax. Jadi interaksi di sosial media sebenarnya banyak banget kebohongan ya. 90,30% berita bohong, 21,60% informasi bersifat menghasut, 59% informasi tidak akurat. Kemudian penelitian yang dilakukan LIPI menunjukkan 86% mahasiswa dari 5 perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa menolak ideologi Pancasila. Luar biasa ya. Ini contoh ada hoax berita bohong ya. Ini ketika ada gempa terus kemudian seolah-olah seperti Tuhan dia bisa menduga terjadi. Atau ini ya, radikalisme pelajar menjadi incaran penyebaran paham. Terorisme menyasar generasi muda. Pornografi juga, Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat terdapat lebih dari 826.000 konten yang telah diadukan oleh masyarakat. 805.000 aduan dari masyarakat merupakan konten yang mengandung unsur pornografi. Ya, kemudian ada body shaming dan bullying di sosial media. Terus kejahatan cyber, terutama yang minta uang atau pinjam uang di lewat ini ya. Nah,
ada cybercrime, perbuatan yang dilarang, ya, misalnya konten ilegal, akses ilegal, interupsi ilegal, gangguan terhadap data, dan macam-macam. Ini berikut beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang bisa melanggar. Jadi sebenarnya inti dari makalah ini adalah posting yang penting, bukan yang penting posting. Saring dulu, baru sharing. Ini pantang kita lakukan di sosial media. Memulai konflik, curhat masalah pribadi, mengejek orang lain dan menyebut namanya, menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama, berbagi foto pesta gila-gilaan, dan bersikap terlalu ekstrim. Ya, ini kalau sebelum melihat apakah benar. Terus kalau sudah benar, apakah membantu, apakah ilegal, apakah penting, apakah baik. Nah, ini penting banget untuk dilihat kalau kita sebelum menyadarkan, menyebarkan berita, entah itu benar atau salah. Ya, ini panduan dasar menggunakan sosial media adalah jaga keamanan akun, password harus benar-benar sering diganti, menjaga privasi, menghindari hoax, menyebarkan hal yang positif, dan menggunakan seperlunya. Dan sebagai pribadi kita bisa menjaga kebersihan diri di internet dengan selalu update software, membuat password yang kuat, strong, ya. Ya, terus kemudian hati-hati, jangan install sembarang aplikasi. Hati-hati mengklik link dari sumber tidak jelas. Gunakan antivirus. Autentifikasi, aktifkan 2 langkah autentifikasi, backup your data. Satu lagi, Anda punya film tidak terlihat di internet dengan cara mematikan fitur lokasi. Oke, itu saja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi kita harus cerdas dalam bersosial media supaya hidup kita menjadi lebih baik. Oke, selamat bersosial media.